Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akif Rahmatillah, dosen program studi Sarjana Teknik Biomedis, Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Saya ditugaskan mengajar pada mata kuliah Sistem Kontrol untuk mahasiswa Prodi Sarjana Teknik Biomedis. Sesuai dengan bidang keahlian saya di bidang teknik biomedis, khususnya pada bidang pengolahan sinyal dan sistem kontrol untuk aplikasi medis. Mata kuliah ini mempunyai kode FIA 306 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester 6 atau semester gasal dalam bentuk mata kuliah pilihan. Mata kuliah ini mempunyai 2 capaian lulusan yang diemban, yaitu mampu merancang dan mengaplikasikan suatu sistem pada bidang teknik biomedis secara benar dan sistematis sesuai spesifikasi yang ditentukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, keamanan, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi mutakhir dalam bidang teknik biomedis. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan tersebut, mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu merancang sistem pengontrol otomatis dengan mekanisme proporsional integral derivatif atau PID controller pada bidang teknik biomedis dengan benar. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah ini dijabarkan menjadi 6 sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah review feedback system untuk sistem kontrol otomatis pada teknik biomedis disampaikan pada pertemuan pertama dan kedua. Lalu, pemodelan matematis sistem linier pada bidang teknik biomedis disampaikan pada pertemuan ketiga hingga pertemuan kelima. Yang ketiga, analisis sistem domain waktu kontinu dan diskrit disampaikan pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Pada pertemuan ke-8 dan ke-9, mahasiswa itu mempelajari subcapaian pembelajaran mata kuliah analisis sistem domain frekuensi, kontinu, dan diskrit. Kemudian pada pertemuan ke-10, mahasiswa mempelajari tentang perangkat komputasi untuk melakukan desain sistem kontrol otomatis, yakni menggunakan software MATLAB dan Simulink. Dan yang terakhir, mahasiswa mempelajari tentang perancangan pengontrol otomatis pada pertemuan ke-11 hingga pertemuan ke-14. Kegiatan perkuliahan sistem kontrol otomatis ini selama 1 semester itu berlangsung selama 18 pekan. Terdiri dari 14 pekan perkuliahan, 2 pekan untuk ujian tengah semester, dan 2 pekan untuk ujian akhir semester. Kegiatan dalam perkuliahan ini seperti ceramah dan tanya jawab, responsi atau berlatih soal, demonstrasi menggunakan software MATLAB dan Simulink untuk analisis, desain, dan evaluasi sistem kontrol otomatis yang akan mereka desain, dan yang terakhir adalah penugasan terstruktur untuk melengkapi penilaian dan evaluasi mata kuliah. Evaluasi dan penilaian pada perkuliahan ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah tugas 1, dan yang kedua adalah tugas 2. Tugas 1 dan tugas 2 mempunyai metode yang sama, yaitu penyelesaian kasus sederhana dengan simulasi komputer, di mana mereka itu diminta untuk melakukan analisis sistem fisis menggunakan software MATLAB. Tugas 1 dan tugas 2 ini mempunyai bobot masing-masing 15%. Lalu kemudian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode evaluasinya adalah dengan mengerjakan soal dalam bentuk ujian tulis untuk menguji kemampuan pengetahuan teoretik di bidang sistem kontrol. Masing-masing bobotnya itu adalah 20%. Dan yang terakhir yaitu tugas ketiga, perancangan sistem kontrol otomatis untuk suatu sistem pada bidang teknik biomedis dengan bentuk case-based learning, di mana bobot pada evaluasi ini atau komponen evaluasi ini adalah 30%.
Buku referensi yang kemudian digunakan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah buku berjudul Automatic Control System in Biomedical Engineering, An Interactive Educational Approach, terbitan tahun 2018, dikarang oleh D. Canete et al. Yang kedua, Control Systems An Introduction, dikarang oleh Hasan K. Khalil, terbit tahun 2023, dan yang terakhir adalah MATLAB and Simulink Crash Course for Engineers, terbit tahun 2022, dikarang oleh Ikhlas Hussein. Pada mata kuliah ini, saya diminta untuk mengajar 7 pertemuan setelah UTS, khususnya pada sub CPMK 4, 5, dan 6. Pada sub CPMK 6, mahasiswa ditargetkan mampu merancang pengontrol otomatis PID untuk suatu kasus pada bidang medis. Disinilah inovasi pembelajaran yang saya terapkan. Pada tugas 3 yang tadi sudah saya sampaikan, ada sebuah case-based learning, yaitu perancangan PID controller untuk suatu kasus yang diimplementasikan pada bidang teknik biomedis, yaitu pada kasus blood glucose control. Mahasiswa diminta untuk merancang PID controller yang mampu mengendalikan kadar gula darah seorang pasien dengan aktuatornya berupa injeksi insulin, sehingga blood glucose controlnya itu nilainya sesuai dengan yang diinginkan. Langkah-langkah pemberian tugas ini adalah sebagai berikut. Pada pertemuan ke-13, saya memberikan contoh kepada mahasiswa bagaimana merancang sebuah sistem kontrol otomatis untuk pada suatu aplikasi medis menggunakan metode PID controller. Di sini saya memanfaatkan software MATLAB untuk melakukan perancangan PID controller dan software Simulink untuk melakukan simulasi atas sistem kontrol yang sudah dirancang. Dengan demikian, mahasiswa punya kemampuan praktis perancangan dan juga simulasi sistem kontrol menggunakan MATLAB dan Simulink. Lalu setelah mengikuti pertemuan ke-13, mahasiswa kemudian mengerjakan tugas yang case-based learning yang tadi sudah saya sampaikan, di mana tugas tersebut saya unggah dalam sistem Hebat e-learning, suatu sistem e-learning yang dimiliki oleh Universitas Airlangga, dan di situ ada kasus yang kemudian diberikan, yaitu blood glucose control, dan juga spesifikasi performance sistem kontrol yang nanti mereka rancang, di mana mahasiswa harus mampu mempertahankan nilai blood glucose control pada area tertentu. Walaupun pasien tersebut kemudian mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan atau mungkin juga melakukan puasa sehingga mampu menurunkan gula darah pasien tersebut. Lalu kemudian setelah hasil rancangan mereka selesai, mereka mengunggah hasil rancangan mereka dan juga evaluasi dari hasil rancangan tersebut pada Hebat e-learning. Lalu saya sebagai dosen pemberi tugas melakukan review terhadap apa yang telah mereka lakukan, dengan kemudian memberikan komentar. Jika kemudian desain controller yang mereka buat itu tidak mampu mencapai spesifikasi yang diinginkan, maka saya kemudian memberikan kesempatan perbaikan dan saya memberikan clue bagaimana meningkatkan performance dari sistem kontrol yang mereka rancang untuk aplikasi medis. Dengan adanya case-based learning ini, mahasiswa itu meningkat semangat dan motivasi belajarnya, terutama pada mata kuliah sistem kontrol otomatis pada aplikasi medis, karena mereka terlibat secara aktif dalam perancangan sistem pengontrol otomatis secara real dibantu oleh software MATLAB dan Simulink. Sehingga capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu merancang sebuah sistem kontrol untuk aplikasi medis, dapat tercapai dengan baik. Selain itu, dengan adanya case-based learning ini dapat meningkatkan keterampilan mereka sebagai seorang insinyur biomedis setelah mereka lulus nantinya, karena mereka mempunyai pengalaman langsung dalam perancangan di bidang teknik biomedis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-13 dari mata kuliah sistem kontrol dengan kode FIA 306 yang untuk mahasiswa prodi sarjana teknik biomedis.
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan dan evaluasi sistem kontrol PID, dan kita akan ambil studi kasus yaitu pada pengontrolan mean arterial blood pressure. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu merancang struktur mekanisme PID controller sesuai dengan kebutuhan yang dikontrol. Lalu mahasiswa mampu menghitung nilai parameter mekanisme PID controller menggunakan metode tertentu dengan benar, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi mekanisme PID controller menggunakan metode simulink. Nah, untuk materinya, ya, pada hari ini kita akan mereview dua materi sebelumnya, ya, yang sudah pernah teman-teman pelajari, yaitu tentang struktur PID controller. Ini adalah materi pada pekan sebelumnya, di mana teman-teman sudah belajar dan mengetahui ya bagaimana struktur PID controller itu, definisi dan tujuan-tujuannya. Lalu kemudian di pertemuan sebelum UTS kita juga sudah pernah belajar tentang analisis transien, ya. Respon atau respon transien baik untuk mode 1 dan mode 2. Yang aplikasinya kita bisa menebak model matematis dari suatu sistem tanpa harus menurunkan sistem tersebut, ya, yaitu dengan memberikan input step. Maka sedikit nanti akan kita review identifikasi sistem dengan metode step respon. Lalu sebelum kita nanti merancang, teman-teman kan pekan kemarin sudah saya kenalkan tentang bagaimana menghitung parameter PID menggunakan metode Ziegler dan Nichols. Ya. Nah, di pertemuan kali ini ada sebuah metode yang juga sering digunakan untuk aplikasi terutama plan berupa sistem fisiologi tubuh manusia, yaitu yang disebut sebagai metode Skogestat Internal Model Control, yang nanti akan kita coba untuk menyelesaikan kasus, di mana kasus kita adalah studi kasus perancangan PID controller untuk mengontrol arterial blood pressure menggunakan perangkat lunak, MATLAB, dan simulink. Referensi kuliah kita seperti ada yang sudah saya sampaikan di Hebat Learning, yaitu buku Automatic Control System in Biomedical Engineering, karangan Fernandez Canete dan kawan-kawan, dan juga untuk nanti membantu teman-teman belajar tentang MATLAB dan simulink, teman-teman juga bisa menggunakan bukunya Nicholas Hussein, ya, MATLAB and Simulink Response for Beginners. Pertama, saya akan review dulu struktur PID controller. Nah, sebagai evaluasi, saya juga pengen tahu nih bagaimana pemahaman teman-teman tentang struktur PID controller. Ada yang mau jadi volunteer gitu ya, menjelaskan secara umum aja bagaimana sih struktur PID controller? Silakan. Ya, silakan. Yang kedengaran pakai mic. Sebelumnya izin menjawab Pak Hakim untuk review pada PID controller. Seperti sebelumnya diajarkan bahwa seperti kita tahu PID controller itu merupakan pengaturan kontrol otomatis yang terdiri dari 3 parameter, yaitu parameter P, parameter I, sama parameter D, yang mana P itu adalah proporsional yang diartikan kalau misalnya sinyal kontrol itu sama dengan sinyal error. Dan untuk parameter I itu adalah parameter untuk integral yang biasanya itu digunakan ketika sinyal error itu mempunyai steady state error pada saat ada sinyal. Dan untuk parameter D atau derivatif atau turunan itu biasanya ada ketika untuk meminimasi overshoot pada sinyal kontrol itu sendiri. Oke, ya, terima kasih. Tepat ya. Jadi sekali lagi, PID control mempunyai 3 bagian: proporsional, integral, derivatif, di mana proporsional mengartikan sinyal kontrol, ya, output dari controller itu sebanding dengan sinyal errornya. Dengan perbandingannya adalah konstanta proporsional, ya. Kalau misalnya di struktur yang pertama dia adalah KP, di struktur yang kedua dia adalah KC. Nah, pada saat kemudian menggunakan controller proporsional dia belum cukup, ya, misalnya masih ada steady state error, ya, di mana kita tambahin terus, ya, gain KP-nya, nilai KP-nya ternyata dia selalu memunculkan error. Maka kita membutuhkan struktur integral atau bagian integral, ya. Kenapa? Karena kemudian integral itu walaupun nilai errornya kecil, tapi karena diintegral, ya, diakumulasi, maka akhirnya dia bisa memberikan aksi sinyal kontrolnya signifikan. Nah, kalau kemudian ternyata dia ada overshoot, jadi sudah kelebihan daripada set point-nya,
maka dia akan dikurangi oleh bagian derivatifnya. Di poin yang kedua, kita juga sudah belajar tentang identifikasi sistem ya, sebuah metode bagaimana mendapatkan model matematika tanpa harus menurunkan secara matematis ya. dengan model dengan persamaan hukum fisikanya. Nah, ya karena ini sudah merupakan materi yang teman-teman sudah pelajari, bahkan teman-teman sudah ujian ya, karena ini adalah materi UTS. Saya minta satu volunteer lagi yang bisa mereview kira-kira bagaimana identifikasi sistem dengan metode step response. Ya, kami persilakan. Oke, silakan Pak. Kalau sudah yang dipelajari kemarin itu uji step response itu cara untuk mengetahui model identifikasi matematis gitu ya Pak. Terus apa yang bisa diketahui model matematis dari sebuah sistem fisik? Caranya adalah dengan memberikan sinyal output berupa sinyal step kepada sistem fisik tersebut. Nah, untuk struktur model matematis dan parameter yang berusaha kita dapatkan itu akan ditebak dari grafik sinyal output sebagai respon sinyal step yang sudah diberikan tadi. Nah, kalau di slide yang saat itu bisa dilihat ada sebuah persamaan transfer function order 1 dan kita bisa tahu parameter G-nya adalah sistem G dari K itu sendiri, kemudian time constant-nya berupa sistem dari taunya dan time delay berupa theta-nya. Nah, itu bisa ditebak dari grafik yang terbentuk. Nah, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, jadi memang benar ya teman-teman. Jadi yang namanya identifikasi sistem, kita bisa membuat atau menebak pendekatan baik itu sistem order 1 maupun order 2 yang saya contohkan yang ada di slide ini adalah order 1, bagaimana kalau sebuah sistem order berapapun, begitu kita uji step dia polanya adalah seperti respon persamaan diferensial order 1, maka dia bisa kita dekati dengan order 1 tersebut. Jadi begini teman-teman, ini sebenarnya sebuah metode yang dikemukakan oleh Profesor Sigurd Skogestad ya, dari Norwegia, NTNU, dia adalah sebuah kampus di Norwegia pada tahun 2003. Idea dia sebenarnya dia ingin mencari sebuah perhitungan parameter PID, di mana parameter tersebut itu betul-betul dia dapatkan dari model matematik sistem. Ya, jadi berbeda dengan Ziegler-Nichols itu kan perhitungannya adalah bagaimana dari responnya atau kemudian bagaimana bentuk sinyal periodiknya ya. Kalau kemudian dia menggunakan Ziegler-Nichols yang menggunakan pendekatan periodik. Nah, sementara kalau menggunakan metode Skogestad EMC, dia betul-betul kita turunkan dari model matematik sistem ini. Nanti akan kita bahas dalam contoh. Lalu, metode ini ternyata mempertimbangkan robustness. Apa sih robustness? Misalnya, kita kalau misalnya mengontrol sesuatu, katakanlah mengontrol suhu dari sebuah BB incubator gitu. Nah, kemudian setelah dia sudah mencapai suhu yang kita inginkan, BB incubatornya dibuka, otomatis kan kemudian suhunya turun ya, suhunya turun. Nah, kelebihan metode EMC itu adalah dia punya kemampuan untuk mengembalikan kembali. Karena pembukaan BB incubator itu adalah gangguan sebenarnya atau disturbance. Dia bisa sistem kontrol itu tahan terhadap adanya disturbance. Dan yang ketiga, dia mengklaim di paper yang ada di bawah ini bahwa metode Skogestad internal model control itu mudah dihafal dan diimplementasikan. Dengan metode ini, dia mudah dihafal, ya, lebih mudah dihafal. Nah, bagaimana metodenya? Di sini saya contohkan untuk kasus sistem order 1 dulu. Ya. Pada sistem order 1, Skogestad internal model control mengatakan bahwa controller PID yang kemudian digunakan itu cukup PI controller saja teman-teman. Bagian derivatif tidak diperlukan. Kalau dia memang order 1, jadi dia cukup PI controller saja. Di mana kalau struktur PI controller ini menggunakan struktur parameter proporsional ya, konstanta proporsional dan integral, gitu, dengan waktu integral lainnya, maka controller proporsionalnya itu adalah 1 pangkat dikalikan time constant per time constant closed loop-nya ditambah nilai time constant modelnya. Hati-hati, maksud time constant di sini ini adalah kecepatan respon pengontrol yang diinginkan. Nanti kan kalau dia sudah kita pasang PID control, dia kan jadi closed loop ya. Nah, kalau dia sudah jadi closed loop, harapannya respon dia mencapai set point-nya jadi lebih cepat.
seberapa cepat itu diatur di closed loop time constant ini. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan konstanta proporsional. Oke. Nah, bagaimana kemudian menentukan parameter integral time-nya? Maka ternyata dia adalah mana yang lebih minimal, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil dari time constant prosesnya atau sistemnya, atau 4 kali time constant closed loop ditambah tera. Jadi ini cari mana yang lebih kecil. Nah, nilai yang lebih kecil itulah yang nanti akan menjadi nilai time integral time. Maka kita akan coba merancang BI controller ya menggunakan MATLAB dan Simulink. Kasusnya begini teman-teman. Pada saat operasi jantung, tekanan darah seorang pasien itu harus diturunkan. Nah, cara menurunkannya itu dengan menginjeksikan sebuah obat yang disebut sebagai sodium nitroglucid atau disingkat dengan SNI menggunakan pompa infus. Kasusnya apa? Sebagai seorang insinyur biomedis, Anda diminta untuk merancang pemantul otomatis pada pompa infus tersebut sehingga tekanan darah pasien itu bisa turun dengan nilai yang diinginkan. Apa persyaratannya? Yang pertama, penurunan tekanan darahnya adalah 30 mmHg. Berarti nilai 30 mmHg ini akan menjadi set point kita ya, dalam simulasi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan agar tekanan darah mengalami penurunan sebesar 30 mmHg itu adalah 300 sampai 1200 detik. Artinya secara kontrol sistem setting time-nya itu harus 300 sampai 1200 detik. Nah, selanjutnya kalau selama rentang 300 sampai 1200 detik ini ada overshoot ya, ada kondisi di mana nilainya itu kelebihan dari 30 mmHg, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Tapi maksimal adalah 10 mmHg dalam rentang waktu 300 sampai 1200 detik. Kalau di luar ini udah nggak boleh. Dalam 300 sampai 1200 detik doang aja yang boleh. Nah, kemudian tidak terjadi steady state error, yang itu balikannya dari ini. Jadi setelah 1200 detik itu tidak boleh ada error. Nah, dengan demikian kita harus melakukan identifikasi sistem. Karena apa? Karena sistemnya adalah order 3. Sementara desain DI kita hanya membolehkan sistem dalam bentuk order 1. Nah, disinilah saya akan menggunakan MATLAB dan Simulink. Jadi yang pertama, saya akan melakukan uji step kepada sistem ini menggunakan Simulink. Nah, teman-teman sudah paham bahwa kita bentuk ya struktur blok diagram pada Simulink, di mana nilai K di sini adalah D5. Lalu kemudian transfer function-nya, jadi transfer function sebelumnya yang ini kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi K K1, K2, K3, T dan alfa kita masukkan semua. Sehingga ternyata setelah dihitung menghasilkan suatu transfer function atau order 3 ya. Di mana bagian denominatornya itu adalah 30.000 S pangkat 3. Ternyata S di sini adalah domain Laplace ya, domain frekuensi Laplace, yaitu ditambah 4.600 S kuadrat ditambah 130 S ditambah 1. Nah, dia itu diberi input step. Nah, di sini kelihatan inputnya adalah 1 ml per hour. Nah, setelah kalau dia diberi 1 ml per hour, bagaimana responnya? Ternyata jika dia diberi 1 ml per hour, ini di detik ke-50, maka dia baru berubah di detik ke-100 lebihnya. Berarti di sini ada time delay. Dan kemudian nilai maksimalnya itu adalah kalau dia diberi 1 ml per hour, nilai maksimalnya di sini dan tidak berubah lagi itu di 5 mm Hg tekanan darahnya ya, di 5 mm Hg. Nah, walaupun sistemnya order 3 ternyata responnya seperti ini. Sama respon pertama solusi bersama diferensial order 1 ya. Nah, berarti bisa nggak dia kita dekati dengan order 1? Bisa ya, berarti bisa kita dekati dengan order 1. Nah, bagaimana pendekatannya? Maka kita gunakan metode identifikasi sistem. Jadi dari grafik ini kita hitung di mana ada beberapa parameter yaitu gain dari proses, time delay dan time constant. Nah, dengan demikian transfer function
Saya di sini menggunakan G atau transfer function in arterial pressure. Itu artinya estimasi ya, tebak-tebakannya. Nah itu adalah 5 E pangkat min 66,9 S per 95,5 S per 1. Ternyata sistem ini bisa didekati dengan order 1. Nah, lalu dengan pendekatan transfer function order 1-nya, kita menghitung parameter mendesain PID controllernya. Sekali lagi, karena tadi disampaikan bahwa menurut Stochastic EMC, kalau sistemnya mendekati order 1, dia cukup pakai PI controller. Jadi kita buat ya, di blok diagram di simulink, tempatkan di sini PI controller, lalu kemudian kita masukkan algoritma atau parameter PI controller KC dan I atau KC dan I nantinya ke dalam blok PI controller yang ada di simulink ini. Ya. Nah, lalu kita buat dia juga mempunyai sistem closed feedback control system ya. Nah, sekarang kita mulai mencari parameter PID-nya. Dari slide sebelumnya, ini saya ambil lagi bagaimana menghitung nilai KC. Berarti KC adalah 1 per K tahun per tahun C plus tahun. Kita harus tetapkan dulu, kita mau seberapa cepat responnya. Nah, di sini saya langsung memberikan angka 50 second. Ya. Saya berikan 50 second. Nanti kalau teman-teman memberikan lebih dari 50 second, maka responnya akan lebih lambat. Dan kalau teman-teman memberikan lebih kecil daripada 50 second, pasti nanti dia akan lebih cepat. Lalu kita masukkan, ya, kita coding, ya, kita buat programnya untuk persamaan yang menghitung konstanta proporsional, sehingga didapatkanlah nilai KC itu adalah 0,1313. Lalu nilai KC ini kita masukkan ke blok PID controller yang ada di simulink ya. Hati-hati kita pakai PI. Jadi di sini controllernya harus PI dulu, lalu kemudian kita masukkan ke nilai KC itu sebagai konstanta proporsional. Nah, bagaimana integralnya? Ini adalah teknik bagaimana membuat perhitungan perbandingan minimisasi di MATLAB. Ya. Jadi di sini TI sama dengan minimisasi antara tau dengan 4 kali tau C plus theta, ya, maka TI-nya adalah 95,5, jadi diambil nilai tau-nya. Nah, karena PID controller itu menggunakan ya, maka kemudian kita ambil nilai A-nya di sini. Ya. Jadi A-nya adalah AC per T. Jika diberi set point di 30 mm/Hg, ternyata sistem mampu mencapai di set point tersebut 30 mm/Hg, di mana settling time-nya itu 800 detik. Nah, tadi kan antara 300 sampai 1200 berarti memenuhi ya. Memenuhi, lalu kemudian dia tetap ada overshoot teman-teman. Ya, tetap ada overshoot, dan overshoot-nya itu sebesar 1,44 mm/Hg. Padahal tadi kan yang dibolehkan sampai 10 ya. Sampai 10. Berarti dia mencapai yang diinginkan, lalu steady state error-nya adalah 0 mm/Hg dan ternyata dia juga mencapai 0 mm/Hg. Oke. Nah, dengan demikian kita berhasil mendesain sebuah sistem kontrol PID menggunakan metode tuning SEMC dan memenuhi requirement atau persyaratan desain yang diinginkan. Sebelum saya tutup kuliah kita pada kali ini, jangan lupa absen dan pada laman hebat e-learning, dan dasar dari kuliah ini digunakan oleh teman-teman untuk mengerjakan tugas yang ada pada laman hebat e-learning yang kemudian sudah saya setting dan saya sampaikan, saya share kepada mahasiswa. Di situ juga ada beberapa video tentang penggunaan MATLAB dan simulink, simulasi kontrol otomatis pada laman tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika kemudian teman-teman menemukan kesulitan, teman-teman bisa menghubungi saya untuk berdiskusi tentang penyelesaian tugas. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.